Salam ngarit pemirsa, untuk penikmat dan penonton setia hewan N2 TV. Kali ini nih saya kebetulan berada di Taman Puspita. Ini semuanya kebun anggrek ya. Kali ini memang saya ingin muncul di sini, ini bentuk dari keindahan, tetapi pada dasarnya dan paling utama saya tetap bahwa ini tidak jauh dari yang namanya kambing atau ternak. Yang sebenarnya ingin sekali saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, gambaran ternak itu setiap orang pasti berbeda-beda. Mulai dari jenis kambingnya, ada pilihannya kacang, Jawa Randu, Bligon, Etawa, atau Bur. Apapun pilihan Anda, sebenarnya ini bukan persoalan yang harus saya sampaikan, tetapi persoalan ketepatan dan kecermatan Anda memilih. Dari umpamanya dari 5 jenis yang saya sampaikan, jenis kambing yang saya sampaikan, maka pun Anda harus mengukur jumlah finansial yang Anda siapkan. Kalau umpamanya hobi Anda, kesukaan kita, ini suka kambing yang besar-besar sementara uang 10 juta. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kambing peranaan Etawa itu 10 ekor. Kalau umpamanya itu betina indukan dan 1 pejantan yang sudah siap breeding, mungkin hanya dapat 2 atau 3 itu. Kalau pilihannya bur, apalagi sekarang ya harga bur itu, tidak mungkin 10 juta dapat 2 ekor. Mungkinnya hanya 1 ekor, mungkinnya 2 ekor. Kalau itu masih kecil-kecil. Turun ke bawah, kalau 10 juta adalah Bligon, Jawa Randu, masih bisa dimungkinkan bahwa Anda bisa mendapatkan yang bagus-bagus ini, 3 betina 1 pejantan. Ini kalau Jawa Randu superan, jumboan, yang tingginya 80 up. Kalau kemudian Jawa Randu standar yang tingginya 75 sajalah. 75 itu udah bagus, ya udah pilihan gitu kan. Kalau dimungkinkan harga 1.700.000 untuk betina, masih bisa difikirkan oleh kita semuanya akan mendapatkan berapa jumlahnya, tinggal dibagi, pejantannya ambil yang 4 jutaan sajalah. Berarti 6 juta harus dibagi, harus mendapatkan berapa ekor betina. Kalau pilihannya harga indukan 1.500.000 ada nggak? Ada. Maka pejantannya paling yang 2,5 juta. Kalau pilihannya kacang, ya sama dengan Jawa Randu standar, 1,5 juta sampai pejantannya yang bagus ya, siap breeding, harga 2 juta sampai 3 juta udah bagus. Artinya bahwa setiap kita merancang hal-hal tentang, apalagi ini musim pandemi ya, semua harus cepat-cepat menyiapkan diri untuk jangka panjang. Kita tidak bisa memprediksi pandemi akan selesai kapan. Tahun ini saya tidak menjamin kalau ini ukuran manusia. Ukuran manusia loh, ini bukan persoalan ukuran takdir atau urusan Allah, urusan Tuhan. Dan saya juga tidak menjamin bahwa 1 tahun ke depan bahwa kita akan siap menghadapi perubahan ekonomi, perubahan sistem, perubahan pola pikir, perubahan kebiasaan, dan ini harus kita prediksikan jauh-jauh hari. Maka tepatnya sarannya saya yang hidup di desa saat ini harus siap-siap mengencangkan yang namanya usaha. Kenapa? Siapa tahu bahwa tahun depan ekonomi nasional itu bertumpu pada desa, bertumpu pada ternak, bertumpu pada pertanian, bertumpu pada perkebunan. Perkotaan semuanya mengalami perubahan sistem yang luar biasa, sehingga ini pasti akan merubah yang namanya tatanan secara umum. Maka bisa diprediksikan tahun depan orang kota kembali ke desa hanya untuk menginvestasikan ternak. Kalau kita tidak siap sebagai masyarakat yang tinggal di desa,
menginovasi, mau merubah kita sendiri, saya yakin bahwa kita nanti pun akan kalah jauh dengan orang yang memiliki modal. Lebih baik modal sekarang kita investasikan, mau berani langsung melangkah ternak kambing, daripada besok. Keilmuan itu bisa kita dapatkan sembari dengan beternak. Teori bisa saja berbanding terbalik dengan yang namanya praktek. Walaupun teori itu tidak mungkin terlepas dari praktek. Berdasarkan pengalaman, pasti setiap individu akan berbeda penerapan, berbeda masalah, berbeda cara, dan lain sebagainya. Tapi kuncinya bagi saya, siap atau enggak siap, kita harus melakukan perubahan dan menyiapkan perubahan jikalau dunia ini memang membutuhkan perubahan. Sekali lagi, ini bukan persoalan membaca takdir, membaca kekuasaan Tuhan, membaca kekuasaan Allah, membaca kekuasaan yang Maha Pencipta, bukan. Tetapi manusia harus, karena kita harus mengikuti aturan dunia, sementara kodratnya di dunia, aturan di dunia ini adalah musim pandemi, musim virus. Yakin, percaya atau tidak, saya meyakini adanya itu. Karena apa? Saya menyaksikan sendiri orang yang mengalami hal seperti itu. Bukan orang lain, tetapi saudara saya yang sehat, tidak punya riwayat jantung, tidak punya riwayat diabetes, tidak punya riwayat tensi darah tinggi, darah rendah, tidak ada. Tahu-tahu diisolasi, tidak bisa nafas, beli oksigen, 1 hari habis 3 tabung. Sekarang beli tabung 3,5 juta. Ngisinya 1.700.000 sampai 2 juta. Sekarang mau beli antri. Kalau ini semuanya tidak ada, tidak mungkin. Kalau kematian itu semua disebabkan pandemi atau tidak, bukan urusan kita. Kalau ada yang memanipulasi data atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah keyakinan adanya wabah. Tetapi tidak mungkin orang sebab mati karena jantungan semua, tidak mungkin. Pasti ini seluruh dunia 50%-nya benar bahwa virus itu ada. Maka kita harus hati-hati, waspada. Kita yang di desa harus siap melakukan perubahan, harus siap menginovasi ternak kambing kita. Kita harus bukan hanya bermain skala lingkungan kita, tetapi kita menerapkan sesuatu yang jauh sebelum ini. Ini adalah tantangan zaman. Peternak harus mengikuti perubahan modern. Mau tidak mau 2021 adalah masuknya era baru yang namanya perubahan global. Orang yang tidak mau berubah maka akan tertinggal zaman. Orang yang mau melakukan perubahan dan menerima adanya perubahan ini, saya juga meyakini bahwa beliau, Anda lebih siap daripada orang yang tidak percaya dan orang yang tidak mau berubah. Semangat untuk Anda semuanya. Sekali lagi, ini sebagai momen saya belum bisa datang ke peternak-peternak sebab ada kendala teknis yang berkaitan dengan hal yang mungkin, sekali lagi, ini keterbatasan. Ada insiden kecil, kamera, ini HP juga saya pinjam, clip on juga, bukan clip on yang biasa saya pinjam, sementara HP belum bisa maksimal. Saya berusaha untuk sedemikian rupa menampilkan hal-hal, tapi mohon doanya untuk peternak semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan kembali bisa memiliki HP yang sesuai, clip on yang sesuai, sehingga saya bisa berusaha. Walaupun ini ujian juga, tantangan, tapi sekali lagi bahwa hal ini kenyataan. Yang dihadapi masalah oleh kita itu bukan hanya penyakit, ekonomi, fasilitas, lingkungan, keluarga, semuanya butuh. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya dengan satu pola usaha. Dengan pola apa aja? Ternak kita fungsikan sedemikian rupa. Bagaimana memfungsikan kotoran, bagaimana menginovasi kambing, menjual kambing, merawat kambing, bagaimana kemudian menjadikan kandang itu adalah kandang yang inovatif,
dan bisa menjadi hal-hal yang intinya sebagai ruang kesehatan, ruang bermain, ruang bahagia, ruang ekonomi, dan ruang kemajuan, dan siap melakukan perubahan. Salam ngarit, terima kasih.